Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Fahril Takezawa dengan NIM 25108020175. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linier. Materi ini sangat penting karena fungsi linier sering digunakan untuk menjelaskan hubungan sederhana antara dua variabel seperti hubungan antara harga dan jumlah barang dalam pasar. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Terus ada sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel yaitu simbol mewakili suatu nilai, biasanya ditulis dengan huruf seperti X atau Y. Terus ada koefisien yaitu angka berada di depan variabel. Terus 3 ada konstanta yaitu angka tetap yang bergantung pada variabel. Terus ini ada jenis-jenis fungsi. Dari fungsi terus ke fungsi aljabar itu ada fungsi irasional, fungsi rasional, dan fungsi rasional itu ada fungsi polinom, fungsi linear, kuadrat, kubik, bikuadrat. Terus ada fungsi pangkat juga. Terus yang fungsi non aljabar itu ada fungsi eksponensial, logaritmik, dan trigonometrik, dan hiperbolik. Terus di fungsi linear ini atau fungsi berderajat, satu ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Terus ini ada penggambaran fungsi linear. XY tabel ini membentuk persamaan linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Berikut ini contoh 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Langsung saja, ini ada dui koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Ini ada rumusnya juga, persamaan linear. Ini cara koordinat lereng. Apabila ketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1 dan lereng garis B, maka persamaan linearnya adalah ini. Terus ada cara penggal lereng. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut, maka persamaan linearnya adalah ini sama dengan A plus BX. Ini ada cara dui penggal. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal dan penggal pada sumbu horizontal. Terus ada akar-akar persamaan linear. Pencarian akar-akar persamaan linear dapat dilakukan melalui 3 macam, yaitu cara 1 ada cara substitusi, kedua ada cara eliminasi, dan ketiga cara determinan. Terus langsung ke fungsi permintaan dan penawaran. Teori permintaan, jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong peningkatan permintaannya. Ini ada contohnya. Terus ada teori penawaran. Jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunan penawarannya. Ini ada contoh kurva permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan yang P naik, terus yang H
kiri dia ke kanan. Terus ada yang fungsi penawaran, kurvanya dia zigzag naik ke atas. Terus ada keseimbangan pasar. Pasar suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Terus secara grafik, keseimbangan ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Ini ada kurva keseimbangan pasar dari permintaan dan penawaran. Terus ada keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Ini ada ya, ini contohnya sudah pajak dan sudah subsidi. Terus ada pengaruh pajak. Jika suatu barang dikenakan pajak, maka harga jual akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar tersebut. Ini ada persamaan penawaran sebelum pajak dan sudah pajak, beban pajak dan beban pajak yang ditanggung oleh produsen dan konsumen. Dan ada jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Ini pengaruh subsidi. Jika suatu barang diberikan subsidi, maka harga jual barang tersebut turun dan jumlah barang yang diminta akan meningkat sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar tersebut. Persamaan penawaran sebelum subsidi ada, maka sudah pajak menjadi. Terima kasih, sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang fungsi linear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.